Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Andriani, saya dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung pada Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 2215003. Dan sekarang ini saya berada di kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media digital interaktif untuk konseling. Yang mana media yang akan saya jelaskan yaitu media komik digital. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan media komik. Nah, media komik ini merupakan media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui gambar dan tulisan yang dibuat dengan alur cerita. Sedangkan komik digital ini merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh dan karakter tertentu yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Nah, media elektronik yang dimaksud ini berupa handphone, laptop, dan komputer. Tujuan dari komik digital ini adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Nah, sasaran untuk media digital komik ini adalah siswa atau remaja yang sekolah menengah atas atau sederajat seperti SMA, SMK ataupun madrasah aliyah. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di generasi sekarang ini untuk literasi itu berkurang karena siswa itu merasa bosan dengan penyampaian pesan atau informasi yang secara monoton. Jadi dengan adanya komik digital ini yang dengan menceritakan tentang alur cerita yang bergambar dan ada ceritanya beserta narasinya itu dapat menarik minat literasi bagi remaja ataupun peserta didik untuk membaca cerita tersebut dan sehingga informasi yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan media komik digital. Nah, yang pertama itu adalah keunggulannya menarik perhatian karena dengan menyajikan informasi melalui komik yaitu dengan visual yang menarik dan sederhana itu dapat menarik perhatian individu untuk membaca apa isi dari komik tersebut. Kemudian meningkatkan literasi membaca. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di generasi sekarang ini orang-orang itu rendah minatnya untuk membaca karena jika tulisannya itu terlalu monoton misalkan dalam satu teks saja itu membuat mereka bosan untuk membaca. Namun dengan media komik ini itu dapat meningkatkan literasi membaca mereka karena mereka melihat ada visual-visual yang menarik sehingga mereka membaca cerita tersebut sampai selesai. Jadi tujuan penyampaian informasi pun tercapai dengan baik. Keunggulan selanjutnya yaitu efisiensi waktu dan biaya. Karena menggunakan komik digital ini dapat menghemat waktu Anda dan biaya. Teman-teman dapat mengakses komik ini dimanapun, kapanpun, sesuai dengan yang teman-teman sukai. Misalkan di habis maghrib, teman-teman bisa mengaksesnya, sedang istirahat, teman-teman dapat mengaksesnya, dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk biaya, teman-teman tidak perlu membeli komik tersebut dengan seperti komik cetak, teman-teman kan harus membelinya terlebih dahulu. Nah, dengan komik digital teman-teman tidak harus membelinya terlebih dahulu karena teman-teman hanya perlu menyiapkan kuota internet untuk mengakses komik tersebut. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui Google seperti Google Site ataupun Simple Book ataupun media sosial. Jika komik tersebut disajikan dalam media sosial, teman-teman bisa melihatnya. Dan selanjutnya bagaimana sih cara penggunaannya komik digital ini? Jadi komik digital ini teman-teman itu dapat mengaksesnya melalui Google Site. Di sini saya akan memberikan contohnya bagaimana cara teman-teman mengakses Google Site-nya. Contohnya yaitu seperti ini. Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke beranda Google. Setelah masuk, lalu teman-teman ketik https://lisastripandriani.my.canva.site garis miringnya tapi satu aja ya teman-teman. Kemudian enter. Tunggu dulu loading. Setelah itu baru muncul komik yang diupload melalui Google Site. Teman-teman bisa langsung membacanya.
Nah, untuk pindah ke halaman selanjutnya, teman-teman bisa klik sebelah kiri itu ada panah yang arah ke kanan untuk halaman selanjutnya. Tinggal klik saja. Nah, ini halaman selanjutnya. Halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan halaman 5, dan teman-teman bisa membacanya. Selain menggunakan Google Site, teman-teman juga dapat mengaksesnya melalui Simple Book. Jika teman-teman mendapatkan link dari kolom komentar yang akan saya masukkan link tersebut, teman-teman bisa mengklik link tersebut, kemudian teman-teman bisa membaca komiknya. Jika teman-teman melihat video ini, maka teman-teman akan mengkliknya, kemudian bisa membuka Simple Book dan membaca komik tersebut. Nah, contohnya di sini saya ada link Simple Book dari komik tersebut, kemudian klik link tersebut, lalu loading sebentar ke Single Book. Nah, baru muncullah komik yang dari link tersebut. Teman-teman bisa membacanya, dan untuk halaman selanjutnya teman-teman bisa klik panah yang sebelah kanan. Nah, di sini beranda laptop ya teman-teman. Kalau HP sama aja, cuma beda sedikit. Halaman selanjutnya, dan teman-teman bisa membacanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cerita komik tersebut yang menyajikan informasi. Nah, jadi di sini komik tersebut menceritakan tentang ada seorang siswa yang bernama Lila, yaitu memiliki banyak masalah, masalah sekolah dan masalah keluarga. Tetapi dia itu tidak punya tempat cerita. Jadi di sini datanglah Erik untuk memberitahu kepada Lila bahwa misalkan Lila itu bisa curhat kepada dia, namun Lila tidak mau merepotkan Erik. Jadi temannya ini menyarankan kepada Lila untuk curhat ke guru BK. Nah, dengan curhat ke guru BK ini kan guru BK dapat menjaga rahasianya dan bisa membantu Lila untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi keesokan harinya itu Lila pergi ke ruang BK untuk curhat mengenai masalahnya. Setelah itu Lila mendapat solusi ataupun arahan dari guru BK. Nah, jadi pesannya ini pesan yang dapat diambil dari komik tersebut atau informasi yang disampaikan dari komik tersebut bahwa jika teman-teman tidak mempunyai tempat cerita ataupun tempat cerita yang dipercayai, misalkan teman-teman mau bercerita kepada teman-temannya teman Anda misalkan. Nah, terus teman-teman ragu, dia ini bisa nggak menjaga rahasia cerita saya? Dia ini nanti cerita saya disebar kemana-mana. Nah, jadi dengan bercerita ke guru BK, teman-teman bisa mempercayai hal tersebut. Teman-teman tidak perlu ragu karena guru BK akan menjaga rahasia teman-teman, rahasia cerita teman-teman, dan tidak akan menyebarkannya kemanapun. Dan dengan guru BK juga, tentunya guru BK telah membantu teman-teman untuk mencari solusi apa yang permasalahan yang teman-teman alami. Dan pesan yang terkandungnya itu jangan takut untuk ke ruang BK, karena ruang BK itu bukan tempat untuk siswa bermasalah dan dihukum saja. Namun ruang BK ini bisa atau guru BK ini bisa menjadi teman curhat teman-teman, ataupun bisa menjadi teman yang bisa mendukung keputusan kamu tanpa perlu dihakimi. Jadi, jangan pernah takut untuk ke ruang BK ya. Jadi, jangan takut untuk ke ruang BK ya. Jika punya masalah ataupun tidak punya teman cerita, teman-teman bisa menemui guru BK untuk bercerita. Baik, mungkin hanya itulah presentasi saya kali ini. Semoga informasi atau pesan yang disampaikan pada media komik digital tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Dan jangan pernah takut untuk datang ke ruang BK jika teman-teman ada masalah. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.